Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam buat teman-teman kami sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya atau kelompok kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah teknologi mesin bensin dengan materi penyetelan celak katup. Jadi sebelumnya, pertama-tama perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Renado Novelio Sinulingga, dengan NIM 240931704600, dan teman saya Dan saya Andi Bayu Alfiansyah dengan NIM 2409027026660. Oke. Selanjutnya, em, selanjutnya itu ada penyetelan celak katup, valve pada mesin kendaraan atau yang biasa disebut dengan katup, adalah sebuah komponen mesin yang memiliki peran penting untuk mengatur dan mengontrol masuknya campuran udara, bahan bakar, serta pembuangan gas hasil pembakaran. Maka dari itu, penyetelan celah katup ini harus diperhatikan, gitu. Karena penyetelan katup adalah proses menyesuaikan celah antara katup dan rocker arm atau camshaft pada mesin bensin agar sesuai dengan spesifikasi pabrik. Selanjutnya itu ada pada mesin pembakaran, terdapat dua mekanisme kerja, yaitu mesin 4 langkah dan mesin 2 langkah atau yang biasa disebut 4 tak dan 2 tak. Namun, katup hanya berada pada mesin dengan 4 langkah. Sementara mesin 2 langkah, dia tidak menggunakan katup atau valve. Pada mesin 4 langkah itu terdiri dari dua jenis cara kerja, gitu. Yang pertama itu ada katup intake atau katup masuk, yang bisa disebut katup intake valve, dan yang kedua itu ada exhaust valve atau yang biasa disebut dengan katup buang, gitu. Untuk standar ukuran penyedotan cala katup ini memiliki berbagai ukuran yang berbeda-beda. Jadi ukurannya itu dia sesuai dengan standar spesifikasi yang sudah ditentukan oleh pabrikan. Untuk kendaraan mobil mesin bensin, ukuran sekitar 0,10 sampai 0,30 mm untuk katup masuk atau intake, dan 0,20 sampai 0,40 mm untuk katup buang atau exhaust. Akan tetapi, ukuran tersebut tidak begitu akurat untuk semua mesin kendaraan, karena mesin kendaraan dari berbagai macam-macam merek atau merek ataupun itu memiliki standar yang berbeda. Lebih baik menggunakan standar yang diberikan oleh spesifikasi pabrikan pada buku manual book atau apapun itu. Nah, di sini ada daftar tabel standar resmi klep atau valve motor pada Honda, gitu. Untuk tipe motornya, yang pertama itu ada beat. Untuk katup masuknya dia itu sebesar 0,16 dan katup buangnya itu sekitar 0,16 juga, dan memiliki batas toleransi kurang lebih 0,02 mm. Dan selanjutnya itu ada motor Vario 160 di tabel, memiliki katup masuk sebesar 0,10 mm dan katup buang sebesar 0,24 mm dengan batas toleransi kurang lebih 0,02 mm. Dan untuk tipe motor Honda yang lainnya seperti PCX 150, PCX 160 itu memiliki katup masuk sebesar 0,10 dan katup buang sebesar 0,24 dengan batas toleransi yang sama juga, sebesar 0,02 mm. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang celah katup.
Perlu diketahui, celah katup adalah jarak antara rocker arm dengan klep. Celah katup biasanya disesuaikan berdasarkan kondisi mesin di mana pabrikan sudah mempunyai ukuran standar. Selain itu, waktu pembukaan dan penutupan katup tidak akan terpengaruh oleh temperatur mesin. Nah, di sini pada dasarnya, walaupun pabrikannya itu sama, tapi kalau sudah berbeda dengan spesifikasi mesinnya, biasanya celah katup itu berbeda. Dan rata-rata kalau di mesin bensin itu, kalau biasanya yang saya melakukan penyetelan di Toyota Kijang atau di Daihatsu, kalau di Toyota Kijang yang lama mesin bensin itu celah katupnya menggunakan katup intake berukuran 0,10 mm atau 0,20 mm, yang katup exhaust atau katup in out itu menggunakan ukuran 30 mm. Dan untuk mengukur celah katup biasanya digunakan alat ukur yang bernama filler gauge untuk mengecek tingkat ketebalan celah katup. Nah, filler gauge sendiri memiliki beberapa ketebalan yang biasa digunakan, mulai dari 0,01 sampai 0,100 mm. Lanjut, slide selanjutnya. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu cara penyetelan celah katup. Nah, cara penyetelan celah katup di sini yang pertama yaitu pastikan mesin dalam kondisi dingin. Yang kedua, lepaskan tutup kepala silinder untuk mengakses katup. Yang ketiga, putar poros engkol hingga piston berada pada titik mati atas TMA pada langkah kompresi. Nah, di sini kalau bagaimana cara kita mengetahui titik mati atas atau TMA pada setiap pabrikan atau mesin? Itu biasanya para mekanik mempunyai cara yang berbeda-beda. Kalau di motor satu silinder atau biasanya mesin sepeda motor itu biasanya pada puli magnet itu ada tanda tanda untuk mengetahui bahwa silinder pada mesin itu sudah mencapai titik TMA atau titik mati atas. Nah, kalau di mesin 4 silinder itu biasanya dilakukan dengan dua kali pemutaran poros engkol untuk mencari TMA. Nah, biasanya pada pencarian TMA yang pertama yaitu dengan cara kita memutar tanda yang ada pada puli belakang, yang ada pada dekatnya, pada flywheel. Nah, di situ ada tanda titik dan pada blok mesin itu ada tanda 0 derajat sampai 10 derajat. Nah, di situ angka-angka antara 5 derajat, 10 atau sampai 20, 15 itu biasanya menentukan kecepatan pembukaan katup atau biasanya kalau kata mekanik itu memajukan pengapian, waktu pengapian. Nah, kalau di pabrikan biasanya itu menggunakan 0,010 karena di situ pada titik keseimbangan di mana pengapiannya tidak terlalu lambat atau tidak terlalu cepat. Nah, untuk mengetahui TMA pada mesin 4 silinder, biasanya kalau sudah kalau sudah titik pada flywheel itu mencapai 10 derajat atau 0 derajat yang kita inginkan sesuai dengan waktu pengapian atau yang sesuai dengan spesifikasi pabrik. Sesudah itu kita menyentuh klep mana yang longgar. Nah, di situ baru kita setel klepnya secara merata. Kemudian kita putar lagi yang kedua kalinya untuk menyetel klep yang selanjutnya. Nah, biasanya kalau penyetelan klep yang pertama itu antara katup in out silinder 1, katup in silinder 2, dan katup
out silinder 3. Nah, untuk pemutarannya selanjutnya yaitu cathode out silinder 2, cathode in out silinder 4, dan cathode out silinder 3. Nah, yang kemudian gunakan filler gauge untuk mengukur celah katup. Nah, penggunaan filler gauge di sini sebenarnya sudah ditentukan oleh spesifikasi pabrikan sendiri-sendiri ya. Kemudian jika celah tidak sesuai dengan spesifikasi, yang pertama yaitu mengendurkan mur penyetelan dan menyesuaikan celah menggunakan obeng. Nah, di sini kalau biasanya para mekanik itu bagaimana caranya kita mengetahui penyetelannya itu pengencangan baut pada rocker arm itu terlalu kencang atau tidak. Nah, di situ kan menggunakan filler gauge. Biasanya kalau menggunakan filler gauge itu, kalau filler gauge-nya sudah kita tarik sudah agak seret, itu berarti sudah cukup. Yang kemudian kencangkan kembali mur penyetelan dan periksa ulang celah katup. Nah, di situ setelah kita menyetel yang ke titik TMA yang langkah kedua, yang mulai dari silinder in yang celah apa yang katup in silinder 3 sampai ke 4 itu kita cek lagi apakah kendur atau tidak. Kalau sudah, nanti dicek lagi, diputar lagi pulingnya sampai ke 0 derajat atau 10 atau 15 sesuai spesifikasi. Kita cek lagi ada kelonggaran atau tidak. Kalau sudah, kencangkan semua banknya, periksa semua kekencangan baut pada rocker arm, dan kemudian pasang kembali komponen yang dilepas dan lakukan uji coba mesin. Kalau di situ mesin suaranya sudah halus, berarti penyetelan celah katup sudah berhasil atau sudah selesai. Lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut aja. Nah, di sini kita bisa lihat dalam penyetelan celah katup kita membutuhkan 3 alat. Yang pertama yaitu obeng, kemudian kunci ring 12 atau 10. Ya, setiap mesin berbeda-beda, ada yang 12, 10, bahkan ada yang 14. Tergantung dengan ukuran mesinnya sendiri. Kemudian ada filler gauge. Filler gauge menggunakan ukuran, kalau untuk mesin bensin biasanya antara 10 atau sampai 30 mm. Itu sesuai dengan spesifikasi pabrik sendiri-sendiri. Nah, untuk langkah pertama yaitu ketika rocker arm mengalami kekenduran, gunakan ring 12 untuk mengendurkan baut yang ada di rocker arm. Kemudian kita menggunakan obeng min atau plus untuk mengatur ketebalan celah katup. Kemudian ketika sudah longgar, masukkan filler gauge di antara klep dengan rocker arm. Kalau sudah dimasukkan, kemudian kencangkan baut dengan obeng, terus atur ketebalannya. Ketika filler gauge sudah agak seret untuk ditarik atau dimajukan, itu berarti sudah. Ketika sudah itu, pertahankan posisi obeng agar tidak berubah posisinya. Kemudian kencangkan baut 12 dengan kunci ring 12. Kalau sudah, tinggal kita menyetel rocker arm yang lain. Lanjut. Nah, kemudian ada faktor atau gejala-gejala katup yang perlu di-setel ulang. Yang pertama yaitu suara mesin yang kasar atau berisik. Yaitu kemungkinan dikarenakan celah katup yang terlalu longgar. Yang kedua, mesin sulit dinyalakan. Kalau masalah mesin sulit dinyalakan sebenarnya banyak faktornya ya. Tapi kemungkinan dengan pengaturan celah katup yang terlalu rapat biasanya bisa mengakibatkan mesin sulit dinyalakan.
Yang ketiga, kemudian performa mesin menurun. Nah, di sini tadi dijelaskan celah katup yaitu fungsinya untuk mengatur mengatur campuran bahan bakar dan udara agar masuk ke ruang bakar. Nah, kemudian untuk mengatur hasil pembakaran keluar. Nah, di sini kalau celah katup mengalami kelonggaran, biasanya itu ada udara yang bocor atau keluar, yang biasanya para mekanik menyebutnya kompresi bocor. Nah, dikarenakan kompresinya bocor, kemungkinan mesin akan mengalami penurunan tenaga atau bahan bak ibaratnya bahan bakarnya boros tapi tenaganya tidak ada. Nah, itu pengguna kendaraan atau pemilik akan mengalami kerugian yang besar. Yang kemudian overheating atau katup terbakar. Nah, di sini katup bisa terbakar karena mengalami kebocoran pada katup. Bisa dijelaskan gini, contohnya bahan bakar masuk ke karburator. Nah, di dalam karburator kan dicampur dengan udara. Dari udara disedot masuk ke dalam ruang bakar. Ketika bahan bakar dan udara itu terjadi pembakaran, itu akan mengalami ledakan yang signifikan atau dengan ledakan dengan tekanan tinggi. Nah, ketika celah katup mengalami kelonggaran, hasil dari ledakan tersebut akan keluar melalui celah katup yang longgar tadi, dan kemungkinan besar bisa membakar sil katup atau sil klep. Kemudian yang keenam, mesin sulit dihidupkan atau starter berat. Nah, di sini starter berat itu biasanya diakibatkan karena kompresi terlalu padat atau celah katup terlalu rapat. Ketika celah katup terlalu rapat, yaitu kompresi yang dihasilkan di dalam mesin juga terlalu besar. Nah, di sini kan ada kontroversi antara tadi, kalau celah katupnya terlalu longgar yaitu kompresinya bisa bocor atau tenaganya berkurang. Nah, kalau celah katupnya terlalu rapat, nanti starter berat. Nah, setiap mesin kan mempunyai komposisi atau kapasitas mesin yang berbeda-beda. Jika itu mesin bensin, kemungkinan mengalami seperti itu minim ya. Kalau mengalami starter berat atau mesin sulit dihidupkan itu minim. Tapi kalau terjadi di mesin diesel itu kemungkinan sering dialami. Namun untuk teman-teman atau para mekanik yang lainnya, jika saya salah menjelaskan, tolong dikasih pahami. Kalau di mesin diesel itu kan namanya juga diesel ya. Diesel itu kan melakukan pembakaran tidak menggunakan pematik atau menggunakan kompresi. Nah, seperti yang diketahui oleh teman-teman atau mekanik yang lainnya, jika kompresi pada mesin diesel atau mesin bahan bakar solar itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, karena kompresi yang tinggi dan penyetelan katup yang terlalu rapat atau mengalami kompresi padat, di situ dinamo starter akan terlalu berat untuk mengangkat atau melakukan perputaran poros pada suatu mesin. Nah, Ya, karena oleh karena itu setiap pabrikan sudah mencantumkan di dalam buku manual setiap spesifikasi mesin yang harus
diperbaiki atau istilah lainnya spesifikasi tentang untuk mengatur celah atau mengatur komponen lain agar mengalami kinerja secara maksimal. Kemudian yang ketujuh, mesin kehilangan tenaga. Tenaga mesin lemah atau tenaga mesin lemah karena celah katup terlalu rapat. Tenaga mesin lemah karena celah katup terlalu rapat. Kalau tenaga mesin lemah karena celah terlalu rapat itu saya masih baru mendengar ya, atau memang saya yang memang kurang pengalaman. Mohon untuk teman-teman untuk enggak apa Mungkin kalau mengasih salah ya dikoreksi buat teman-teman yang lebih tahu ya, selanjutnya ya. Langsung aja selanjutnya ya, mungkin ya. Saya lanjutkan. ya. Jadi Oke. setelah teman kami menjelaskan bagaimana cara penyetelan celak atup gitu, eh, berapa ukuran yang harus dilakukan, itu merupakan ukuran celak atup itu merupakan tidak harus asal menyetel ulang gitu. Jadi spesifikasi ukurannya itu harus sesuai dengan standar pabrikan atau spesifikasinya gitu. Biasanya standar pabrikan itu berada pada buku manual servis atau manual pada kendaraan gitu. Jadi eh, kesimpulannya dari semua ini dari materi kami ini merupakan penyetelan celak katup pada mesin perlu diperhatikan karena dengan penyetelan katup yang tepat dan secara rutin akan memberi performa mesin yang bekerja lebih optimal. Ukuran celak katup juga tidak sembarangan seperti teman kami tadi menjelaskan, ada ukuran-ukuran sesuai dengan pabrikannya, spesifikasinya. Jadi standar yang disarankan itu udah ada pada pabriknya. Jika celak katup terlalu longgar ataupun celak katup terlalu rapat, nantinya itu bisa mengakibatkan performa kinerja mesin yang berkurang gitu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf jika saya dan teman saya ini eh, menyampaikan informasi yang kurang tepat, karena mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar untuk mengetahui bagaimana cara penyetelan celak katup tersebut gitu. Mungkin itu aja dari saya, dari kelompok kami. Saya Renado Novelo Sindulingga dan teman saya Saya Sandi Bayu Alfiansyah. mengucapkan Mohon terima undur. kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi dari kami. Oke.